Bab 770. Kakak ketujuh datang. Itu adalah masa lalu yang berdebu. Saat itu ketika Eli Miao bukan ketua klan. Dia bepergian dan bertemu dengan seorang pria dari Gunung Jiexing. Keduanya jatuh cinta dan melahirkan Vanessa. Tapi tidak lama setelah Eli Miao melahirkan Vanessa, seorang tahu mendatangi mereka dan mengatakan sesuatu kepada pria itu. Sedangkan apa yang dia katakan, Eli Miao tidak begitu memahaminya. Itu semua adalah kata-kata misterius seperti karma dan takdir, kebangkitan dewa dan setan. Setelah pendeta Tao mengucapkan kata-kata itu, dia membujuk pria itu untuk menyerahkan Vanessa kepadanya. Dan pria itu secara mengejutkan setuju. Meskipun Eli Miao tidak mengerti, tidak tahu permainan besar apa yang mereka mainkan, dan tidak tahu siapa protagonis dari permainan itu. Tetapi dia percaya pada pria itu. Jadi dia menyerahkan Vanessa, yang baru saja lahir, ke tangan sang Taois. Setelah itu, pria itu berkata bahwa dia ingin kembali ke keluarga untuk melakukan hal penting. Dia berjanji ketika dia kembali, dia akan menikah dan membawa mereka ke keluarganya. Setelah itu pria itu pergi. Apa yang Eli Miao tidak pernah bayangkan adalah suatu hari, Gunung Jiexing tiba-tiba ditutup. Eli Miao hanya bisa menunggu tanpa henti selama lebih dari 20 tahun. Tentang pria itu, tentang Vanessa, Eli Miao tidak memberitahu siapapun, termasuk klannya. Orang-orang dari klan Hu ini berpikir bahwa Eli Miao masih berusia 40-an dan tidak menikah karena dia tidak memikirkan tentang percintaan. Tetapi mereka tidak tahu dia hanya menunggu orang yang dia sukai kembali. Sang kekasih tidak menunggu, tetapi menunggu sampai putrinya kembali untuk mengenali kerabatnya. Karena dia siap memberitahu semua orang tentang hubungan antara Vanessa dan dirinya sendiri. Eli Miao hanya menceritakan kejadian terakhir itu. Kemudian semua orang tahu. Terus terang saja, bagaimana mungkin ada seorang gadis yang terus menjomblo hingga usia 40-an. Dia tidak menginginkan seorang pria. Di antara orang-orang yang hadir, yang paling merasa tertekan adalah Bibi Miao. Dia menjadikan ketua klan sebagai panutan. Dia berusia awal 30 tahun ini. Dia tidak pernah memiliki hubungan percintaan. Dia tidak pernah berpikir untuk menikah sebelumnya. Dia tidak menyangka kalau panutannya telah jatuh cinta lebih dari 20 tahun yang lalu. Bukankah ini salah? Setelah kesalahpahaman diselesaikan, Louis Lu bercanda sambil tersenyum. Aku ingin tahu pria seperti apa dia. Siapa yang membuat ketua klan menunggu selama bertahun-tahun? Faktanya, apa yang membuat Louis Lu lebih ingin tahu adalah apa yang dikatakan oleh Tao itu kepada mereka saat itu. Sayangnya, Eli Miao tidak bisa mengerti. Jadi tentu saja dia tidak bisa mengingat terlalu banyak. Yang dia tahu hanyalah itu terkait dengan masa depan seluruh dunia kultivasi. Eli Miao menatap Louis Lu dalam-dalam dan berkata, "Pria sebaik kamu." Louis Lu suka mendengar kata-kata ini. Jadi sudut mulutnya langsung terangkat. Dan dia berkata sambil tersenyum, "Jika kamu mengatakan itu berarti aku lahir 20 tahun sebelumnya. Dan kebetulan aku bertemu dengan seorang wanita yang tergila-gila seperti kepala klan Miao." Uhuk. Louis Lu buru-buru berhenti. Awalnya ingin membuat lelucon untuk membuktikan kepada Vanessa bahwa jika dia dilahirkan 20 tahun sebelumnya, kamu mungkin benar-benar dapat memanggilku ayah. Tetapi siapa sangka semakin mengatakannya, semakin salah. Jadi harus berhenti. Sama sekali tidak. Vanessa tampak menghina. Saat hubungan antara semua orang menjadi lebih baik, Louis Lu tiba-tiba terkejut.
Dan sebuah suara terdengar di benaknya, Louis Lu. Apakah kamu dan kakak keenam di Xinjiang Selatan? Cepat ke sini. Aku tersesat. Kakak ketujuh. Bersambung. Bab 771. Bibi Miao yang jahil. Ada apa? Melihat Louis Lu tiba-tiba mematung, Vanessa Xiao bertanya bingung. Barusan Kak Feli mengirimiku transmisi suara, mengatakan ia datang ke Xinjiang Selatan. Namun ia tersesat. Louis Lu menjawab dengan jujur. Feli datang ke Xinjiang Selatan. Mengapa ia ke sini? Louis Lu menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Lebih baik bawa ia ke klan Gu dulu. Bibi Miao, maaf merepotkanmu untuk ke sana bersamaku. Xinjiang Selatan memiliki wilayah yang luas, lokasi yang kompleks, dan banyak ular dan serangga beracun. Feli Luo tersesat, hanya takut ia akan terjebak dalam bahaya. Louis Lu membiarkan Sena Miao menemaninya pergi juga untuk jaga-jaga. Sena Miao langsung menyetujui. Vanessa Xiao awalnya juga ingin pergi. Namun Louis Lu mengatakan akan segera kembali setelah menemukan Feli Luo. Ia juga tidak bisa membantu apapun jika ikut pergi. Oleh karena itu Vanessa Xiao hanya bisa menetap di sini. Dalam hati diam-diam bersumpah setelah ia kembali kali ini. Ia harus membiarkan Louis Lu mengajarnya kultivasi. Perasaan yang tidak bisa membantu apapun. Benar-benar sangat buruk. Dua orang meninggalkan klan. Dan Louis Lu bergegas menuju ke lokasi Feli Luo sesuai induksi jimat lingkaran pikiran. Tuan Lu, lokasi di sini rumit. Dan setiap langkah mungkin saja adalah jebakan. Jadi kamu harus tetap dekat denganku. Sena Miao memiliki pikiran jahat. Sengaja menempel pada Louis Lu dengan sangat dekat. Yang bisa merasakan suhu tubuh satu sama lain. Louis Lu punya alasan merasa curiga bahwa orang ini sengaja ingin mendekati dirinya. Yang lebih membuat Louis Lu tidak bisa berkata-kata adalah ia kembali mencium aroma aneh dari tubuh Sena Miao lagi. Mengerutkan kening dan berujar, trik ini lagi. Bisakah kamu menyimpan aura genitmu itu? Saat bersama Kak Sali saja, ia tidak pernah merasa seperti itu. Sena Miao memutar bola matanya dan berujar, mengapa kamu mengurusku? Lagi pula cintaku tidak berguna di dirimu. Baik, 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 aku tidak peduli. Tapi kamu juga mengatakan lokasi di sini sangat rumit. Banyak jebakan. Oleh karena itu aku siap mencari cara lain. Louis Lu menyeringai. Dan ketika Sena Miao merasa bingung, ia tiba-tiba mencengkeram bahunya, mengangkatnya ke atas udara, dan terbang melintasi hutan yang rimbun. Ah, cepat lepaskan aku. Aku takut ketinggian. Sena Miao menjerit, hampir jatuh ke dalam gerimis berkabut di atas udara. Takut ketinggian. Pantas saja saat perjalanan menuju Xinjiang Selatan, Sena Miao menolak berjalan di atas langit. Dan mengatakan ia tidak tahu jalan di langit. Ternyata tidak tahu jalan adalah palsu. Takut ketinggian adalah kebenaran. Lihat saja bagaimana aku akan mengismimu. Suara Louis Lu berubah. Dan buru-buru berujar, gawat, tanganku licin. Usai berujar, ia melepaskan tangannya. Dan tubuh Sena Miao langsung jatuh dari atas udara dengan cepat. Wajahnya berubah pucat sebab ketakutan dan berteriak histeris. Untungnya sebelum ia terjatuh, Louis Lu menangkapnya tepat waktu dan membawanya kembali ke atas udara. Pria ini benar-benar keterlaluan. Sena Miao masih dalam rasa syok. Baru menyadari Louis Lu sengaja mempermainkannya. Ia mengeluh di dalam hatinya. Namun ia tidak berani bicara. Sebab takut Louis Lu akan mengulangi trik yang sama. Sungguh menyesal pergi bersamanya.
Melihat bibi Miao akhirnya berubah diam, Louis Lu tidak mengganggunya lagi, dan langsung membawanya menuju ke tujuan. Akhirnya tidak lama kemudian merasakan gelombang yang kuat dari jimat lingkaran pikiran. Melihat ke bawah, hanya melihat sekelompok orang tengah menatap sekeliling dengan cemas. Pemimpinnya adalah seorang wanita tinggi proporsional dengan rambut pendek yang mencapai telinga, yang membuat wajahnya yang cantik menambah sedikit sisi heroik. Ia adalah kakak ketujuh Louis Lu, Dewi Feli. Bersambung.